Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut, bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidupmu. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Mau apa-apa, wah nanti kalau keliru wong saya itu, kalau begini-begini tidak bisa. Mau ini, mau itu terhalang. Itu namanya low self-esteem. Kebanggaan dirinya rendah. Self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Sebenarnya bisa sih ngaji dikit-dikit, tapi halah kemampuan ngaji saya itu rendah, Pak. Sebenarnya sudah bisa sih ngomong di depan umum sedikit-sedikit, kamu merasa, alah tidak ada apa-apanya, Pak. Jadi kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan 1-2, tapi kamu anggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja, itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Harusnya bisa jadi juara sih, kamu kecil-kecilkan sendiri dirimu, akhirnya nggak jadi juara kamu. Harusnya kamu sudah pinter jadi ahli pidato, tapi ya karena kamu jarang tampil akhirnya ya sampai hari ini tidak berkembang. Yang mensabotase dirimu siapa? Dirimu sendiri. Nanti kita bahas agak panjang ini, self-sabotage ini. Bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Hati-hati kalau sampai level self-harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya levelnya sudah agak depresi. Jadi, nekat sudah, Mas jangan banyak makan itu nanti sakit sampean darah tinggi loh, ndak apa-apa mati yo ben itu biasanya wis mulai. Iki rotok gawat kalau sudah begitu. Jadi salah ya sudah, rusak ya ben, hancur-hancurlah sekalian. Itu biasanya kalau sedang patah hati begitu. Jadi self-harm, menyakiti dirinya sendiri. Ini atmosfernya. Dunia kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Ayo ya, kita mulai malam hari ini latihan. Karena model self-hate ini yang seperti saya sebut tadi adalah ciri orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia bersyukur, wong merasa hidupnya berat, dan jadi beban, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekelilingnya. Kita lanjutkan. Nanti sebelum filosofinya, kita lihat ciri-cirinya dulu. Ini dulu pernah kita bahas sekilas ketika kita membahas self-love, cinta diri. Malam hari ini lawannya, self-hatred. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah, wis pokoknya. Sudah tidak ada nilainya. Padahal ada pinternya loh diri ini, tapi kamu lihat wajah saya itu jelek, sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh, di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Kamu tidak bangga, kamu kok sibuk dengan wajah saja.
Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih, cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi yo kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuhmu. Tapi kamu hanya lihat itu. Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma satu, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu. Waduh, beratnya hidupku. Mau cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self-hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan, saya juga males sebenarnya tapi nilaiku kok jelek ya misalnya. Kamu bandingkan dirimu dengan temanmu. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang, saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi tapi lihat temanmu, enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai, saya kok enggak bisa ya. Nah, ini golongannya self-hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Jadi, ojo dibanding-banding ke. Kama kola. Lagu dangdut. Baik. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaanmu. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder, padahal bisa. Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi. Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak. Padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang. Terus kamu tambah drop, tambah minder. Ini hatred mindset, self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Oke. Padahal kamu jago loh, padahal kamu hebat loh. Misalnya kamu nembak orang lain, nembak pasanganmu mesti langsung diterima. Tapi karena kamu tidak pede, nembaknya ragu-ragu. Akhirnya ditolak. Kamu terus tambah tidak pede lagi. Nah, ini self-hatred. Siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ini mesti ya karena teman sendiri sih, yo ngomongnya mesti ngono. Coba di belakang ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja, dipuji orang kita mencucu saja. Kok ndak seneng dipuji orang? Itu paling basa-basi, Pak. Itu ndak serius mesti. Ini self-hatred. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, ndak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan ndak harus drop, ndak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas. Kamu basa-basi ya, mau ngomong yang enak saja, yang lainnya ya enggak. Ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian. Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Jadi kalau pas jalan misalnya
Ada orang nongkrong pinggir jalan, ini lihat aku, mesti lihat aku nih. Bajuku ada yang salah enggak? Terus rambutku ada yang keliru enggak? Pokoknya aku kelihatan pucet enggak? Kamu bingung, merasa orang itu matanya lihat kamu semua. Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa ya aku? Kurang apa ya aku? Itu padahal orang di pinggir jalan itu kan ya biasa kan ada orang lewat ya dilihat, tapi ya enggak segitunya kok. Wah, mesti perhatian enggak begitu. Ya kayak kalian nongkrong, misalnya kalian yang di pinggir jalan, ada orang lewat kan biasa saja. Ada temanmu lewat ya biasa saja, tapi yang lewat merasa nonton aku ya mesti. Ngomong jelek ngerasani ya mesti. Kan kamu gitu, curigamu. Jadi pokoknya kamu anggap orang lain itu enggak suka kamu semuanya. Ini self-hatred. Jadi kamu memberi dirimu beban yang sangat berat. Tadi dipuji merasa tidak nyaman, apalagi dikritik. Habis sudah, kalau ada yang kritik itu langit runtuh sudah bagi orang ini. Padahal mungkin kritiknya simpel saja. Mas itu di mulutnya ada nasinya loh. Wah, kamu malunya kayak habis melakukan apa. Biasa saja, ya kritik kecil saja. Sederhana saja. Mungkin kadang-kadang ya kritiknya penting. Tapi kan orang yang self-hatred ini begitu dikritik, ya dia merasa bahwa dia hidupnya sudah rendah, hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah tidak di rel yang seharusnya. Jadi ini berarti kalau teman-teman sering begini ya coba dicek, jangan-jangan ada gejala self-hatred tadi. Jadi kita terlalu benci dengan diri kita. Jadi kita waspada dengan diri kita sendiri. Begitu ada orang kritik, kita merasa, wah ini aku jelek ini. Padahal mungkin kritiknya itu hanya bagian tertentu dari diri kita. Mungkin baju kita, mungkin ngeritik potongan rambut kita, atau ngeritik wajah kita yang pucat karena jarang tidur, tapi kita merasa diserang semua aspek diri kita. Nah, tentang kritik ini ya memang butuh ketahanan mental sendiri. Tidak sembarangan orang senang dikritik. Tapi orang yang hatinya luas dan terbuka biasanya lebih mudah menerima kritik secara positif. Tapi orang-orang yang self-hatred ini, yang benci dirinya itu biasanya panik kalau dikritik. Kalau teman-teman kok misalnya posting apa di medsos, terus dikritik orang, kok teman-teman langsung panik, itu jangan-jangan ada gejala ini. Padahal ya biasa saja orang, apalagi di medsos. Kadang di medsos itu ya ngeritiknya iseng saja. Ini kok isinya muji-muji semuanya, tak tambahi kritikan yang misuh-misuh lah sekali-sekali. Padahal itu iseng saja dan kamu nanggapinnya serius. Kamu tidak bisa tidur gara-gara satu komen itu, padahal 100 komen positif. Hanya satu komen yang negatif, kamu terus tidak bisa tidur. Wah, ini harus diperbaiki lagi, ini harus diubah. Akhirnya kamu ubah. Dan terbalik akhirnya, yang muji satu, yang 100 tidak suka. Gara-gara kamu mudah panik. Nah, itu jangan-jangan kita agak self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri sehingga salah kecil satu saja kita anggap salah banyak yang besar. Kemudian ada lagi anggapan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau dekat dengan orang lain, jangan-jangan orang lain susah karena aku. Aku tidak betah dekat dengan orang lain. Nah, ini cara berpikir seperti ini ya, kemungkinan ada gejala self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri, kita menilai diri kita terlalu rendah. Ini mirip minggu lalu ketika orang agak antisosial. Kalau bergaul, adaptasinya lama. Dia menganggap dirinya susah nyambung dengan orang lain. Nah, ini self-hatred mindset. Bahkan sampai yang terakhir tidak berani bermimpi macam-macam. Tidak berani bercita-cita tinggi.
Cita-citanya apa mas besok kalau sudah lulus kuliah? Nggak tahu saya apa ya saya bisa, apa ya saya mampu, apa ya saya... Ya, kalian kan kalau jawabannya begini ada gejala self-hatred. Kalian nggak percaya diri bahwa kalian bisa. Sudah lulus sampai semester 6, sekarang bisa apa? Nggak bisa apa-apa saya itu pak, ya nggak tahu ini. Itu rada minder gitu, jangan-jangan kalian benci dengan dirimu sendiri di kadar tertentu. Padahal ya kamu bisa, ya sedikit-sedikit saya bisa lah Pak filsafat meskipun tidak terlalu dalam, tapi ya ngerti lah saya. Nah itu masih mending. Tapi kan banyak orang saya tidak tahu, mungkin ada efek dari gaya orang timur yang lebih suka tawaduk. Jadi gayamu kayak tawaduk padahal sebenarnya minder. Jadi tidak percaya diri. Nah ini coba kalian renungi ya, ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Coba perhatikan lebih luas. Ini kalimat, kata-kata yang sering kalian sampaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kalian benci aku dengan diriku, itu kemungkinan self-hatred. Aku itu loh sudah niat poso Senin Kemis, kok ya setiap kali hari Senin pura-pura lupa sarapan itu loh. Benci aku dengan diriku. Sudah niat sholat tahajud mau tak istiqomai, sudah niat mau rajin sedekah, sudah niat baikku banyak kok ndak ada yang jalan. Benci aku dengan diriku. Nah, sudah niat mau banyak baca, belakangan ini banyak belajar kok ndak jadi. Buka HP niatnya mau ngaji kok ya jadi TikTokan misalnya. Wah, benci aku dengan diriku. Nah, ya kalau banyak-banyak itu ya bisa bikin self-hatred mindset tadi. Jadi, lama-lama kalian ndak sadar yang paling kalian benci di dunia ini ternyata dirimu sendiri. Saking seringnya kamu membenci dirimu yang tidak cocok dengan ideal yang kalian tetapkan. Atau yang nomor 2 itu. Ini sering dikatakan orang yang baru putus cinta. Aku tidak membencimu karena engkau tidak cinta padaku, tapi aku membenci diriku yang masih saja mencintaimu. Itu kan ini kalimatnya orang yang baru diputus kan banyak yang seperti ini. Ya, engkau tidak mencintaiku hakmu, tapi kok aku tidak bisa ya. Ini kan gaya stoik kan gini. Aku tidak bisa benci kamu yang tidak cinta lagi padaku karena itu di luar kontrolku. Tapi kok aku tidak bisa ngontrol hatiku biar menghilangkan cintaku padamu. Benci aku pada diriku ini. Kalimat ini menunjukkan self-hatred tadi. Jadi pokoknya aku itu jelek karena tidak bisa menghilangkan cinta padamu. Atau lebih netral, kalau tadi kan untuk cinta misalnya, aku benci orang yang mengingkari janji. Misalnya ada temanmu utang atau temanmu pinjam apa, tidak kembali-kembali atau mengingkari janji. Namun aku lebih benci diriku yang mudah sekali dibohongi. Jadi kan sering kita bikin ini. Mungkin muncul karena kita minder, kita takut, kita tidak berani mengekspresikan diri, bilang terang-terangan, aku tidak suka kamu bohong padaku. Tidak berani bilang gitu, cuma bilangnya, aku tidak suka dibohongi, tapi aku lebih tidak suka lagi diriku yang mudah sekali dibohongi. Nah, gaya-gaya kayak gini kan sering kita pakai dalam pergaulan. Selalu menyalahkan diri sendiri. Bukan salah siapa-siapa, ini salahku semua. Selalu yang disalahkan dirinya, padahal jelas-jelas temennya yang salah. Sandalmu dibawa lari tidak kembali, bukumu dipinjem tidak kembali, memang salahku. Kok yo tak pinjemin saja, kok sing salah dirimu, yang salah temenmu pinjem tidak dikembalikan, yang disalahkan dirimu. Ini kalau tidak hati-hati terakumulasi jadi self-hatred. Kamu memandang dirimu sangat kecil. Ada lagi yang bilang misalnya, tidak ada lagi orang yang peduli padaku. Nah, ini juga self-hatred.
Dua yang terakhir ini agak tricky maknanya, tapi kalau ndak hati-hati juga jatuhnya bisa self-hatred. Aku kan bukan orang penting. Ndak ada aku toh ya semuanya jalan. Aku ndak hadir juga ndak apa-apa kok, yang lain banyak yang bisa kok. Ini harus hati-hati. Bisa saja jatuhnya mengecilkan diri sendiri. Siapalah aku. Misalnya kalian mau ngaji ini, saya ndak datang juga sudah banyak yang datang kok. Dan juga ndak ada yang peduli saya yang datang apa ndak. Loh, bahwa kamu ndak bisa datang ndak apa-apa, tapi ndak usah pakai kalimat yang mengecilkan dirimu. Ngapain? Mbok ya sekali-sekali agak pede, kalau saya nggak datang ndak rame ngajinya. Karena yang biasa rame aku, yang lain tawaduk semua misalnya. Nah ini biasa saja berpikir, ndak harus sambil mengecilkan dirimu. Ya wajarlah sekali-sekali kamu ndak hadir ngaji misalnya. Tapi ndak harus dengan mikir, aku ndak datang pun acara tetap lancar kok. Ndak ada aku pun jalan kok. Ndak. Jadi pakai diksi yang lebih positif saja. Atau yang terakhir itu hati-hati juga, itu agak trik. Agak trik itu maksudnya maknanya benar. Tapi kalau kita maknai sebagai mengecilkan diri, ya bisa melahirkan self-hatred tadi. Misalnya, kalau ada orang menghinamu, sadarilah bahwa sebenarnya hinaan itu tidak berarti. Dia hanya tahu sedikit tentangmu. Engkau yang lebih tahu betapa lebih banyak kejelekanmu. Hanya saja aibmu ditutupi oleh Allah. Kan begitu banyak. Ini bagus kalimat ini, kesadaran betapa Allah itu sayang dengan kita, menutupi aib-aib kita. Tapi kalau dimaknai sebagai mengecilkan diri, bahwa aku itu cuek, aku itu jahat, aku itu buruknya luar biasa, ini nanti bisa melahirkan self-hatred. Orang yang tidak bersyukur. Jadi ini kan kalimat yang sehari-hari sering kita pakai. Yang kita tidak sadar membentuk kepribadian benci diri. Ya orang yang membenci dirinya ya tentu saja sulit berkembang, sulit maju, sulit mencapai sesuatu. Wong dia tidak percaya dengan dirinya. Menganggap dirinya tidak capable, tidak mampu, layak dibenci. Maka ayo latihan pelan-pelan untuk tidak mudah jatuh pada self-hatred. Benci pada diri sendiri. Apalagi banyak prinsip-prinsip yang kalau salah memaknai bisa jatuh negativitas. Misalnya quotes ini. Kalau engkau mempercayai, engkau akan terbunuh. Trust gets you killed. Kalau engkau mencintai, engkau akan tersakiti. Kalau engkau apa adanya, engkau akan dibenci. Ini quotes ini mungkin kadang-kadang kita pakai. Jangan mencintai, nanti kamu tersakiti loh. Kamu hidupmu jangan apa adanya, nanti kamu dibenci orang. Jangan banyak percaya, nanti kamu dikhianati loh. Ini kan kalimat-kalimat yang membuat kita mundur, membuat kita takut maju. Jadi akhirnya ya kita hidupnya defensif. Padahal kan hidup yang defensif itu kan tidak enak. Kayak sepak bola itu kan kalau bertahan saja kan kita nontonnya tidak enak. Sepak bola kok parkir bis, kan kita sering begitu. Maka hidupmu ya jangan parkir bis. Jadi kamu takut ngomong karena khawatir salah. Kamu takut maju karena khawatir jatuh. Kamu takut mencintai karena khawatir disakiti. Kamu takut mengekspresikan diri karena khawatir dibenci. Akhirnya kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi, ya tidak apa-apa sih kamu mengekspresikan diri. Kalau salah kan nanti ada yang ngingetin. Yang buruk itu kalau sudah diingetin bahwa kamu salah, tidak mau memperbaiki. Ini baru buruk. Tapi jangan tidak ngapa-ngapain. Kalau kamu tidak ngapa-ngapain, tidak ada perbaikan dalam hidup kita. Bagaimana orang bisa ngontrol apakah ungkapan diri kita itu baik atau buruk kalau kita tidak mengungkapkan diri.
Jadi maka pertama-tama ayo menata hidup kita, ayo kita cintai diri kita. Tidak mungkin seperti di self-love dulu, tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita tidak bisa mencintai diri kita. Itu teori dasarnya itu. Oke, kita mulai. Saya awali dari perspektif yang agak unik ya, agak berbeda. Tadi agak negatif, tapi ini ada pandangan yang unik. Ada tokoh namanya Laura House. Dia mengklaim dirinya sebagai self-hate coach. Jadi dia nuntun orang, ayo benci dirimu. Tapi cara berpikir dia menarik. Kata dia begini, secara naluriah, kalau bahasa agamanya fitrah, tapi fitrah yang negatif. Kalau seperti Al-Quran itu kan juga banyak menyebut ada beberapa ciri dasar manusia yang negatif. Misalnya, khuliqa halu'a, manusia itu tukang mengeluh. Manusia itu zoluman jahula, sangat zolim dan sangat bodoh. Ini kan penciri negatifnya manusia. Nah, kata tokoh ini, benci diri itu juga salah satu penciri negatif. Manusia itu secara alamiah dalam dirinya pasti punya keraguan, punya ketakutan, dan punya kebencian-kebencian. Dan jangan dikira ini simpel. Inilah nanti yang melahirkan banyak sekali bisnis-bisnis, banyak sekali proyek-proyek, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin biayanya miliaran, triliunan. Mungkin ada lokakarya, workshop, sekolah, guru, psikiater, psikolog. Ini kan beredar untuk ngurusi keraguan kita, ketakutan kita, kebencian kita. Kata Laura House, tapi sudah dilatih sedemikian rupa, kayak kalian malam hari ini belajar tentang self-hate, benci diri, kok tetap saja Pak, nanti kalau setelah kembali dari sini ya tetap minder, ya tetap apa-apanya ya tetap. Karena memang faktanya begitu. Suara itu tidak bisa kita bantah karena memang ya benarnya memang begitu. Benarnya memang begitu. Itu diri kita itu memang banyak keraguan, banyak kebingungan, banyak ketakutan. Maka kata orang ini, daripada menyangkal, sudahlah, kamu terima saja bahwa aku ini memang punya gejala membenci diri. Punya kecenderungan ke sana. Dan kata dia, gampang kok kalau kita ingin membenci diri kita itu. Misalnya kata dia, coba kalau lagi nganggur, kamu daftarilah orang yang lebih baik dari dirimu. Mestinya bukumu tidak muat itu sudah. Dalam berbagai aspek. Orang yang lebih cakep dari diriku. Ini mesti banyak. Kali ini paling banyak mungkin. Orang yang lebih pinter dari diriku. Ini mesti banyak. Loh, kalian bikin daftar itu kan langsung, iya, alah apa sih aku ini dibandingkan mereka. Jadi ini cara beliau berpikir ini agak membalik paradigma, dalam arti sampean sedang disarkas ini, disindir. Kalau sedang ingin membenci dirimu, ya gampang. Tiap hari kamu ingat-ingat saja orang-orang yang lebih baik, lebih hebat darimu, otomatis kamu minder, wes. Begitu kamu tiba-tiba, misalnya saya tidak hadir, terus sama teman-teman takmir, sampean aja yang paling rajin ngaji, yuk diganti Pak Faiz di sini. Itu kalau sampean begitu duduk di sini membayangkan, wah Pak Faiz kayak gitu ya, wah saya ndak mampu Pak, saya ndak itu. Karena sampean ngukurnya membandingkan tadi. Coba ndak usah dibandingkan, begitu ada di sini, sampaikan saja sesuai yang sampean tahu, mungkin ndak akan gugup, ndak akan kacau. Tapi karena begitu membandingkan dengan saya, mungkin sejak salam itu sampean ngatur intonasinya Pak Faiz kayak gimana biasanya, kayak sejak bismillah sampai nanti salam kalian noto itu semua, biasanya malah kacau. Dan terus kalian minder gara-gara itu. Atau yang kedua, gunakan logika, selalu ada yang lebih baik. Kalian punya prestasi apa? Ini bukan apa-apa kok Pak, yang lebih baik banyak. Ini terus begitu.
ya wis kamu ndak akan jadi orang yang berkembang, kamu minder terus. Ndak syukur dalam hidupmu meskipun dapat banyak prestasi. Karena cara berpikir yang mengecilkan diri. Ya memang yang disebut faktanya begitu itu, ya faktanya memang banyak prestasi yang lebih baik dari itu. Allah wong cuma juara puisi tingkat kecamatan saja, yang tingkat kabupaten ada loh. Ya begitu kamu mikir gitu kan minder. Wong itu lomba lari tingkat RT saja, yang kemarin tingkat desa ada juga lombanya. Berarti tingkat RT tidak ada harganya. Kalau berpikirnya seperti ini ya, self-hate-mu, kebencian dirimu akan semakin besar. Prestasi apapun. Jadi, misalnya kalian sudah lulus kuliah, yang lulus kuliah dari saya banyak, lebih cepat. IP-nya tinggi, yang IP-nya lebih dari saya ada. Loh ini sudah tertinggi Pak, 4 ala yang sama dengan kamu juga ada kok sebelumnya. Tapi pokoknya rais. Tidak ada itunya. Juara 1 tingkat internasional. Ala itu kan cuma simbol saja. Aslinya apa ya begitu. Nah, pokoknya mikirnya gini terus. Ya kamu tidak bisa bersyukur. Jadi rasanya kamu kecil terus. Jadi ya memang manusia ada pola dalam dirinya yang kalau dihidupkan seperti ini. Apalagi kalau kita fokus pada yang tidak kita miliki. Sudah juara 1 level internasional, misalnya juara 1 nulis apa gitu. Tapi kan saya tidak bisa Pak juara 1 masak. Ya memang kamu bukan ahlimu, tapi karena kamu mikir ke sana rasanya kemampuanmu tadi jadi kecil. Sudah enak-enak kamu ranking 1 dalam studimu, kamu malah mikir, tapi saya itu secara sosial tidak terlalu bagus kok Pak. Ya kamu mikirnya geser ke sana. Jadinya kamu tidak bersyukur. Jadi kalau mau mencari alasan betapa dirimu itu layak dibenci banyak, gampang. Jadi kalau ingin membenci dirimu alasannya banyak. Sederhananya kata Laura House itu, wong aslinya memang kamu itu begitu. Yaitu sederhananya, aslinya kamu memang jelek, aslinya kamu memang rendah, aslinya kamu memang kurang prestasi, kan gitu maunya dia. Kalau kita mikirnya hanya ke situ, memang tidak ada manusia yang sempurna. Sejago apapun orang, selalu ada titik di mana dia lemah, tidak mampu, tidak bisa sendiri, dan seterusnya. Seperti minggu lalu waktu kita membahas kesendirian dan kebersamaan. Bahwa banyak orang yang, saya sendirian lebih hebat kok Pak, saya bisa kok sendirian, tidak butuh yang lain. Tidak, saya tidak kesepian, saya asik saja. Dan kamu nganggap bahwa itu tidak ada andilnya orang lain. Padahal kamu bisa sendiri itu karena orang lain bersedia menjauh darimu sebentar. Coba yang lain tidak mau kamu sendiri. Kamu lagi ingin sendiri, temanmu datang. Kamu lagi ingin sendiri, ibumu nelpon. Kamu lagi ingin asik sendiri, tidak iso. Jasanya mereka juga. Nah, ini yang bagian ini namanya bagian sarkasnya. Jadi kamu disindir bahwa kalau kamu mentalitas membenci dirimu, sebenarnya gampang. Ada situasi jiwamu yang mendorong ke sana, tinggal kamu berpikir negatif, melihat sisi negatif saja selesai. Karena memang hidup kita ini tidak hidup yang perfect. Selalu ada titik di mana kita lemah, di mana kita kurang, di mana kita tidak mampu. Selalu ada batas. Kalau itu manusia, karena dia bukan makhluk yang tak terbatas. Baik, jadi dari sini bisa kita sebut manusia punya juga potensi untuk bisa membenci dirinya. Itulah kenapa potensi ini bisa wujud, bisa aktual kalau kita menghidupkannya, dan itu gampang. Jadi jalan kebencian itu gampang. Makanya kan lebih enak membenci, cepat ketemu alasannya.
baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dari sisi ini ya. Tapi kan ini tidak ideal. Kita punya nilai-nilai yang pastinya nanti tabrakan kalau kita jadi orang yang self-hatred. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pemicunya. Kenapa sih orang itu bisa membenci dirinya? Biasanya yang pertama karena overgeneralization. Overgeneralization itu ya peristiwa 1-2 atau bagian dari hidupmu 1-2 kamu anggap mewakili keseluruhan. Itu namanya overgeneralization. Wong cuma jerawat 3 saja loh, kayak tadi contohnya. Kan bukan berarti seluruh hidupmu terus hancur lebur. Wong cuma jerawat saja kok. Alah wong ya cuma kuliah saja kok. Itu kan satu bagian dari hidupmu. Seandainya apesnya memang gagal kan bukan berarti hidupmu juga gagal. Masih banyak sisi hidupmu yang lain. Alah wong cuma urusan pasangan hidup. Sementara belum dapat ndak apa-apa. Kan bukan berarti terus masa depanmu gelap hanya gara-gara itu. Nikmati saja. Tapi kita sering melakukan overgeneralisasi sehingga kita benci diri kita sendiri. Alah wong terlambat bangun subuh cuma sekali saja loh, ndak apa-apalah. Bukan berarti terus kamu merasa jadi orang yang buruk sekali hanya gara-gara itu. Nanti kalau besok bangunnya kesiangan lagi, alah cuma 2 kali. Kalau kesiangan lagi, alah cuma 3 kali, ngono suwe-suwe sampai 30 kali itu. Ya memang kamu sulit bangun kalau begitu. Jadi jangan overgeneralisasi. Baik untuk diri kita maupun untuk... Ya memang hidup ini kita perlu generalisasi, tapi jangan over. Overgeneralisasi itu dari bagian yang sangat kecil kita simpulkan keseluruhan yang sangat besar. Itu namanya over. Sumber kebencian sering karena overgeneralization ini. Yang kedua, read the self. Ini penyakitnya orang pinter. Tambah pinter, tambah banyak teori, kadang-kadang kita tambah mudah membenci diri. Kemarin mungkin belajar filsafat, ngerti teori macam-macam kan, stoikisme, absurdisme, eksistensialisme, terus membaca diri kita. Wah ternyata saya itu tidak eksis ya Pak. Wah sekarang gelisah kamu menganggap dirimu tidak eksis. Wah ternyata hidup saya itu absurd ya Pak. Hidupmu kamu baca pakai teori absurdisme. Kamu baca pakai, wah saya kok enggak tenang seperti orang-orang stoik itu ya Pak. Karena habis baca buku stoik terus kamu membaca hidupmu versi stoikisme. Dan akhirnya kamu stres sendiri gara-gara itu. Saya kok enggak bisa setenang itu ya Pak. Saya kok enggak bisa stabil itu ya Pak. Bukan berarti teorinya jelek, tapi kamu menganggap teori itu secara keseluruhan mutlak menjadi ideal hidupmu yang ingin kamu jalankan sepenuhnya. Sementara hidup kita ini dinamis, variabelnya tidak selalu pas dengan teorinya. Akhirnya ketika tidak bisa begitu, terus kita stres. Habis belajar tasawuf terus, wah kok saya tidak bisa Pak, seikhlas para sufi itu, kadoan. Dan kamu stres benci dirimu gara-gara itu. Habis baca, ada seorang wali yang tiap malam sholatnya ratusan rakaat. Kamu langsung shock, waduh, saya apa ya mampu ya, sholat isya saja kadang-kadang kelewatan. Beliau ratusan rakaat, begitu mikir seperti ini kan kamu langsung drop. Karena teori itu kamu telan mentah-mentah untuk hidupmu. Nah ini namanya read the self. Kamu membaca dirimu dengan satu teori, ternyata teorinya tidak masuk dalam hidupmu dan kamu kecewa dengan dirimu. Aku kok tidak seagresif para eksistensialis ya. Aku kok tidak setenang para stoik ya. Aku kok tidak sekritis para filosof poststruktural, postmodern ya. Aku tidak, ayo mungkin
Bukan berarti idealmu salah, tapi kamu juga harus realistis. Betapapun teori itu ya tidak selalu 100% bisa masuk dalam hidup kita. Seandainya memang cocok pun kan perlu waktu, perlu adaptasi. Tidak mungkin bisa langsung. Tidak mungkin tiba-tiba baca teorinya stoikisme. Kalau engkau tidak menerima disakiti, tidak mungkin orang lain bisa menyakiti. Itu kamu, saya belajar kayak gini kok tidak sukses-sukses ya Pak. Saya pingin nolak untuk tidak sakit, tapi tetap sakit ya Pak. Iya ya, tidak mungkin bisa seketika. Ya pelan-pelan ada prosesnya. Jadi ini akar kedua, read the self. Yang ketiga, salah paham tentang emosi kita. Jadi istilahnya emotional reasoning. Emotional reasoning itu kalau kita merasa tidak enak, kita anggap oh berarti memang realitasnya tidak enak. Kalau kita kecewa, kita anggap realitasnya mesti jelek. Kalau kita, ini emosi kita. Padahal emosi kita itu kan tidak bisa jadi patokan. Kalau pas kita lagi sensitif, orang ngomong biasa kita tersinggung. Tapi kalau pas lagi luas hatinya, lagi seneng, lagi gembira, bahwa orang maki-maki kita ketawa saja. Itu emosi. Nah, kita sering berpatokan pada emosi. Kalau kita emosi itu kan orang WA biasa-biasa kita membacanya pakai emosi. Misalnya, Mbok, kamu kalau bangun tepat waktu, itu kalau kita hati kita ndak enak, bad mood, baca kayak gitu ya mungkin jawabannya ngapain kamu ngurusi hidupku, bisa begitu. Tapi kalau hatimu sedang enak, diingatkan begitu, wah terima kasih sudah diingetin, saya usahakan deh. Itu hatimu sedang enak, maka emosimu jangan jadikan ukuran. Kalau dijadikan ukuran ya kita sering salah paham, tadi salah persepsi, akhirnya membenci diri kita. Istilahnya emotional reasoning. Memang ada beda antara kenyataan dengan emosi kita. Yang ini tidak selalu sama. Pak, kalau saya sedang berinteraksi dengan orang kan harusnya gembira, Pak, ceria. Kok saya tidak bisa begitu ya, Pak? Ya tidak apa-apa, latihan. Jangan dianggap tanggapan emosimu itu sesuatu yang memang fakta realitas tidak bisa diubah. Emosi bisa kita ubah, bisa kita arahkan, kita sesuaikan. Yang keempat, customization. Customization itu kita berpikirnya linear 1 tambah 1 2, padahal tidak sesimpel itu. Misalnya saya agak pusing atau agak bingung. Wah, saya bingung ini mesti karena itu tadi. Padahal mungkin sebabnya banyak. Saya hanya menyimpulkan dari yang paling dekat saja. Setelah ketemu kamu ini, nasibku jadi jelek sekali, misalnya. Nah, ini namanya satu variabel kita jadikan kambing hitam. Ini terus kita biasanya ya kalau di customization self-hate ini ya kambing hitamnya diri kita sendiri. Ini mungkin gara-gara aku tadi bangunnya kesiangan ini sampai malam dapat sial terus misalnya. Dasar diri ini. Nah itu karena customization. Yang kelima adalah maximization atau minimization. Membesar-besarkan sesuatu atau mengecil-ngecilkan sesuatu. Ini namanya maximization atau minimization. Sebenarnya sepele sih, hanya karena misalnya apalah kamu beli bakso sambelnya ketinggalan, jadi kan kecil. Tapi kok dibesar-besarkan, kamu marah-marahi temanmu yang kamu titipi. Nah kadang-kadang kita begitu, urusan gitu aja kok terus jadi besar, menyangkut macam-macam, menyinggung macam-macam, enggak usah. Sering itu kalau kita besar-besarkan jadi self-hatred tadi. Wah, berarti aku ini sudah tua, sudah tambah pikun, ini tambah bodoh, ini tambah enggak begitu. Biasa saja, wong cuma salah kecil gitu aja kok. Atau yang besar dikecil-kecilkan, itu juga tidak sehat.
Terus ada catastrophic thinking. Mikirnya kacau sudah. Karena pengaruh macam-macam. Ya, di situ saya contohkan ibu-ibu atau kadang-kadang kita sendiri lah yang sering saya contohkan itu. Mungkin karena teman-teman sering baca artikel-artikel kesehatan misalnya atau baca artikel itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nanti baru pusing sedikit saja, waduh, stroke ini mesti. Jadi karena itu catastrophic thinking. Jadi kamu mikirin tidak reasonable, kamu rujukanmu keliru. Tapi karena sering baca itu. Mungkin yang sudah menikah karena sering nonton sinetron, begitu suaminya HP-nya disembunyikan di password, wah ada rahasia itu mesti ini harus serba curiga, serba itu. Pikirannya jadi kacau. Nah ini kalau ini objeknya diri kita sendiri. Wah jangan-jangan saya ini termasuk munafik Pak. Karena cirinya munafik itu begitu. Betapa saya ini. Terus kamu nyerang dirimu sendiri. Jadi self-hate. Misalnya kamu beli terus yang jual ngasih kembaliannya kok terlalu banyak. Kamu tahu itu terlalu banyak mau dikembalikan lagi kok gimana? Ndak itu gimana? Akhirnya malah kamu bawa pulang. Terus di rumah kamu stres sendiri. Wah dosa besar saya ini. Tapi ya gimana lagi? Terus ya kamu kesimpulannya jadi aneh-aneh itu tadi. Catastrophic thinking. Jatuhnya terus kamu benci dengan dirimu. Nah, coba akar-akar ini ya nanti kita dalami. Semoga kita tidak terjebak di cara berpikir ini yang kadang-kadang jatuhnya membuat kita benci diri kita sendiri.